yang tidak masuk? Semua ya, ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, keluarkan alat dan bunyi sekalian di atas meja. Yuk, keluarkan yuk. Hari ini kita akan belajar tentang mendengar karena bunyi dan alat pendengaran manusia. Apa sih bunyi itu? Ada yang tahu nggak bunyi apa? Bunyi itu adalah suara. Dan tapi rupanya bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Benda juga bisa menghasilkan bunyi ya, nggak cuma makhluk hidup. Contohnya benda itu kayak meja, ini meja itu bunyi ya. Nah, gitar, nah, banyak lah, pokoknya banyak benda atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, setelah itu manusia mempunyai alat indera pendengaran. Tahu nggak apa alat indera pendengar manusia? Telinga. Nah, alat pendengar manusia adalah telinga. Nah, ini gambar telinga ya, lihat di tempat tulis. Nah, sekarang kita akan belajar cara telinga bekerja dan bagian-bagian telinga. Nah, ini bagian-bagian telinga ya. Kalian lihat ini. Nah, nanti kita akan bahas nanti. Tapi sekarang kita akan membahas cara bekerja telinga. Nih. Hubungan bunyi dan proses mendengar. Proses mendengar terjadi karena rangsangan bunyi yang menggetarkan gendang telinga. Ini kan gambar di kampus nih. Ini namanya gendang telinga ya. Nanti kita akan membahasnya. Sistem pendengaran bekerja dari rangsangan gendang telinga. Informasi yang diberikan oleh telinga dapat berupa tanda bahaya, panggilan, cerita, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, jika telinga kita tidak berfungsi, untuk mendapat informasi bisa menggunakan indera lainnya, misalnya mata atau bahasa isyarat. Dan suara keras itu tidak baik untuk telinga kita. Kenapa? Karena suara keras dapat mengganggu sistem pendengaran kita. Banyak sekali orang yang mengalami gangguan pendengaran, akan tetapi bisa beraktivitas bahkan mampu mengukir prestasi. Sebab manusia telah membuat teknologi canggih seperti alat bantu pendengaran. Kalian pernah nggak lihat alat bantu pendengaran manusia? Pernah ya, yang di buku itu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cara kerja telinga. Sebelum itu kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, oke, berhitung dari kamu, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, nanti sesuai urutan yang kalian sebutkan tadi nomornya itu adalah kelompok kalian. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cara kerja telinga. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Bapak bagikan ke kalian. Nanti kalian baca dan pahami dulu ya. Baru kita akan melakukan percobaannya. Yuk, baca dulu yuk. Saya pahami yuk. Baca yuk. Sudah kalian baca dan pahami? Sudah. Nah, setelah itu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Maju yuk. Nah, sekarang kalian langsung saja membuat percobaannya. Yuk, langsung yuk. Buat yuk.
maju ke depan, perwakilannya saja ya untuk mempresentasikannya. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dibacakan oleh kelompok 1. Apa yang sama pada garam di atas balon saat kalian bersuara? Garam di atas balon saat kita bersuara menjadi bergerak. Dibacakan oleh kelompok 2. Menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Karena suara merambat melalui udara mengenai balon hingga balon bergetar dan membuat garam bergerak. Jika balon robek, apa garam masih bisa bergerak? Jika balon robek, garam tidak bergerak karena balon tidak cukup regangan tipis untuk bergetar. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan percobaan tentang cara kerja telinga. Gimana, seru nggak? Nah, setelah itu kita akan lanjutkan lagi tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nih, kalian lihat teman tulis nih. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu ada daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga gunanya itu untuk menangkap gelombang suara. Jadi semua suara-suara yang ada di dunia ini ditangkap oleh daun telinga. Nah, terus ada lubang telinga atau saluran telinga. Berfungsi untuk menyalurkan suara yang dikumpulkan oleh daun telinga menuju telinga bagian tengah. Selain menyalurkan suara, telinga ini juga berfungsi menghasilkan cairan. Cairan ini berfungsi untuk melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, setelah itu kita akan membahas yang kedua, yaitu bagian tengah telinga. Di bagian tengah telinga itu ada gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran Eustachius. Yang pertama ada gendang telinga. Gendang telinga adalah bagian telinga yang sangat tipis dan sensitif. Ketika kita mendengar suara, maka gendang telinga ini akan bergetar dan menggerakkan 3 tulang pendengaran pada telinga. Nah, gendang telinga itu contohnya kayak tadi kalian melakukan percobaan tadi, yang balon tadi ini. Nah, ini seperti gendang telinga, dia sangat tipis dan sensitif. Oke? Nah, setelah itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sambudi. Tulang martil yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Nih, ya teman tulis nih. Ini ya, ini namanya tulang martil. Yang kedua ada tulang landasan, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Yang ini gambarnya nih. Ini namanya tulang landasan yang berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir ada tulang sambudi, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Nih, ini namanya tulang sambudi yang menjadi penghubung. Nah, setelah itu ada saluran Eustachius atau tabung. Tabung atau saluran Eustachius ini fungsinya menghubungkan antara telinga dan mulut. Saluran Eustachius ini gunanya untuk menyamakan tekanan udara luar dengan udara di bagian tengah telinga sehingga tidak akan merusak telinga kita. Selanjutnya akan belajar tentang telinga bagian dalam, yaitu ada koklea atau rumah siput. Kenapa bisa disebut rumah siput? Karena ini seperti cangkang siput nih. Tahu siput kan? Tahu. Ini seperti cangkang siput nih, lihat nih.
cairan ini akan bergelombang jika tulang pendengaran bergetar. Selain itu, ada rambut-rambut kecil yang akan memberi sinyal ke otak kita jika cairan koklea bergetar. Sinyal ini akan diterima oleh otak kita sehingga kita bisa mendengarkan suara. Nah, maka dari itu kita bisa mendengar bunyi-bunyi di sekitar kita. Dan yang terakhir ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran gunanya sebagai alat keseimbangan tubuh kita. Nah, itu tadi penjelasan tentang telinga atau indera manusia. Dari bagian-bagian tadi kita bisa simpulkan anak-anak bagaimana kita bisa mendengar suara atau bunyi di sekitar kita. Berawal dari daun telinga yang menerima suara lalu diteruskan ke saluran telinga dan menggetarkan gendang telinga. Dan 3 tulang pendengaran yaitu tulang matir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu getaran itu masuk ke koklea dan menggetarkan cairan serta rambut-rambut halus di koklea menjadi sinyal menuju ke otak kita dan otak kita akan menerjemahkannya menjadi suara atau bunyi. Nah, ini tadi penjelasan tentang bagaimana kita bisa mendengar. Untuk mengevaluasi pengetahuan anak-anak, mari kita mengerjakan soal yang Bapak siapkan. Soalnya cuma ada 5. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan di meja sini ya. Bapak bagikan soalnya. Sudah besar semua? Ya. Sekarang kumpulkan di depan sini. Jadi kita kumpulkan ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini tentang mendengar karena bunyi. Bapak berharap kalian dapat memahami dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Apa? Belajar apa? Sifat-sifat cahaya. Jadi persiapkan diri kalian untuk besok ya. Jangan sampai sakit, jaga tubuh kalian. Sekian yang Bapak dapat sampaikan tentang materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.